Halo semuanya, selamat datang kembali di Jurnal Pendidikan. Untuk kamu yang saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 12, 11, atau 10 SMA dan SMK dan sedang mempersiapkan diri untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi dan kalian bingung apa nih perbedaan antara diploma dan sarjana? Nah, di video kali ini kita akan membahasnya. Pendidikan perguruan tinggi yang kalian pilih itu harus dipersiapkan dengan matang-matang dan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan kalian dan prodi ataupun kompetensi yang kalian inginkan. Nah, untuk itu kita langsung aja yuk. Apa sih perbedaan antara diploma dan sarjana? Mulai dari D1, D2, D3, D4, lanjut ke sarjana, S1, S2, dan S3. Program D1 atau Diploma 1. Apa sih yang sangat membedakan antara diploma dan sarjana itu? Oke, kita akan bahas. Misalnya seperti ini. Kalian ketika lulus SMP dan bingung untuk memilih SMK atau SMA. Nah, kalian sudah pasti tahu apa perbedaan antara SMK dan SMA. Ketika kalian memilih SMK dan tidak memilih SMA, dan begitu pun sebaliknya ketika kalian memilih SMA dan tidak memilih SMK, maka kalian akan mengetahui perbedaannya. Untuk anak SMK lebih banyak kepada praktek dan teorinya pun sedikit. Karena yang dipersiapkan adalah SMK untuk bekerja. Begitupun sebaliknya, untuk SMA, dia lebih banyak kepada teori dan analisis, seperti IPA ataupun IPS, yang biasanya mata pelajarannya pun lebih luas lagi, seperti geografi, biologi, kimia, fisika, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya. Nah, untuk anak SMK, biasanya dia akan mempelajarinya sesuai dengan kompetensi yang dia pilih. Misalnya, teknik elektro. Maka dia akan mempelajari bidangnya yaitu teknik elektro sampai mendalam. Nah, dari sini sudah mulai paham belum perbedaan antara diploma ataupun sarjana? Jika kalian belum paham, kita lanjut yuk. Diploma 1 atau D1. Diploma 1 atau D1 ini memiliki 32 SKS untuk menyelesaikan pendidikannya. Apa sih SKS itu? SKS itu adalah satuan kredit semester, atau kalau di sekolah itu seperti bab ataupun pelajaran yang harus kalian selesaikan. Dan lama waktu pendidikannya itu sekitar 1 tahun. Kenapa sebentar? Karena SKS yang harus mereka selesaikan pun cukup sedikit. Nah, selanjutnya D2 atau Diploma 2. Diploma 2 ini memiliki 2 kali lipat SKS dari D1, yaitu 64 SKS. Nah, apa sih persyaratan untuk lulus di pendidikan D1 dan D2? Pendidikan D1 dan D2 mengharuskan kalian menulis laporan karya tulis ilmiah dan praktik kerja lapangan atau PKL kalau di SMK. Nah, itu adalah persyaratan lulus di D2 atau D1. Selanjutnya D3, Diploma 3 atau D3 yang memiliki waktu tempuh pendidikan selama 3 tahun atau 6 semester dan biasanya menempuh 112 SKS. Untuk persyaratan lulus di D3 yaitu tidak berbeda jauh dengan D1, D2, dan D4 atau diploma yang lainnya. Nah, syarat kelulusannya yaitu membuat karya ilmiah dan praktik kerja lapangan. Sebab D3 mengutamakan skill dan kemampuan mahasiswanya untuk di industri nantinya. Lanjut, D4, Diploma 4. Berbeda dengan D3 atau D1 dan D2, D4 ini memiliki waktu lama pendidikannya selama 4 tahun dan biasanya harus menyelesaikan sekitar 114 SKS. Dengan syarat kelulusan yaitu membuat karya tulis ilmiah dan melakukan praktik kerja lapangan. Ketika kalian memilih D4, maka hal yang banyak kalian akan dapatkan yaitu praktikum tentang prodi yang kalian pilih. Misalnya, kalian memilih teknik pendingin dan tata udara, maka kalian akan banyak melakukan praktik tentang teknik pendingin dan tata udara, dan teorinya pun sedikit. Nah, ini yang sangat membedakan dengan sarjana atau S1. Nah, ketika kalian memilih diploma, kalian akan melakukan praktik sebanyak 60% dan teori 40%. Dan untuk sarjana, kalian akan melakukan teori sebanyak 60% dan praktik 40%. Ini biasanya ya. Kemudian, apa sih yang akan didapat gelarnya untuk D1, D2, dan D3? Untuk tingkat pendidikan D1, kalian akan mendapatkan gelar Ahli Pratama atau AP. Untuk pendidikan tingkat D2, kalian akan mendapatkan gelar AMA atau Ahli Muda. Dan untuk D3, kalian akan mendapatkan gelar AMD atau Ahli Madya. Sedangkan untuk D4, kalian akan mendapatkan gelar STR atau Sarjana Sains Terapan. Nah, tadi gelarnya kok sarjana sih?
Padahal kan dia D4. Nah, inilah yang membedakan dengan sarjana, S1, dan D4. Ketika D4, itu adalah ada TR, dan itu yang membedakannya. Perbedaan antara sarjana terapan dan sarjana adalah hanya pada tingkat pendidikan saja. Untuk gelar tersebut, kalian akan diikuti dengan prodi yang dipilih atau kompetensi yang kalian pilih pada saat pendidikan itu. Selanjutnya, sarjana atau strata 1. Strata 1 atau sarjana 1. Nah, untuk sarjana ini berbeda dengan diploma. Padahal mereka memiliki gelar yang sama atau sarjana sains terapan dan sarjana. Yang membedakan adalah lama waktu tempuh pendidikannya itu selama 4-6 tahun atau bisa lebih sesuai dengan kemauannya. Dan biasanya lama waktu pendidikan itu sudah ditentukan atau maksimal kalian pendidikan di sarjana itu 7 tahun, 6 tahun atau bahkan kalian bisa lebih cepat seperti 3 tahun atau 3,5 tahun dengan mengambil banyak SKS. Nah, SKS itu apa sih? SKS itu yang sudah dibahas sebelumnya adalah sistem kredit semester. SKS yang harus kalian tempuh saat melakukan pendidikan sarjana adalah 144 SKS atau sampai dengan 160 SKS. Seperti yang sudah dikatakan tadi, kalian akan banyak mempelajari tentang teori kejuruan yang kalian pilih. Misalkan kalian memilih teknik mesin. Nah, di teknik mesin ini kalian akan banyak mempelajari teori, sedangkan praktikumnya itu hanya sedikit. Atau bisa dikatakan 40% atau 20% atau 30%. Untuk kalian yang menyukai seperti analisis dan tidak banyak praktiknya atau praktiknya hanya sedikit, kalian bisa memilih sarjana. Dan jika kalian menyukai banyak praktikum teorinya hanya sedikit, nah kalian boleh pilih jenjang pendidikan diploma 4. Diploma 4 ini bisa didapat di mana sih? D4 atau D3 ini kalian bisa ambil di Politeknik, seperti Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Semarang, dan itu biasanya menempuh pendidikan D3 atau D4. Tapi sekarang sudah banyak kok di universitas juga yang menyediakan tingkat pendidikan diploma, jadi nggak usah khawatir. Lalu bagusan mana nih antara D4 dan S1? Nyatanya ketika di lapangan S1 itu lebih diperhatikan, dan biasanya syarat-syarat mereka untuk bekerja adalah sarjana atau seperti sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana sosial, sarjana yang lainnya itu biasanya lebih diperhatikan. Loh, kenapa kayak gitu? Mungkin mereka lebih diutamakan karena banyak teori-teori yang sudah mereka pelajari dan tinggal praktiknya saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang diploma juga banyak kok yang D4 yang setara dengan S1. Dan biasanya ketika lulus D4 itu sudah mahir praktiknya dan teorinya sedikit. Nah, itulah perbedaannya. Untuk gelarnya sendiri, sarjana akan mendapatkan gelar S, diikuti dengan kompetensi yang dipilihnya, seperti Skom, ST, SE. Nah, itu adalah untuk pendidikan sarjana. Nah, untuk kamu yang sudah memikirkan melanjutkan ke pendidikan ke S2 dan kalian sudah memikirkan jauh-jauh nih, nah, sebaiknya kalian memilih jenjang pendidikan yaitu sarjana. Kenapa? Kok memilih sarjana untuk bisa melanjutkan S2? Nah, inilah yang membedakan antara sarjana dan diploma lagi. Diploma itu atau D4 ketika ingin melanjutkan ke S2, dia harus menambah namanya ekstensi atau menyetarakan dengan sarjana dan biasanya menempuh pendidikan lagi selama 1 tahun. Kok gitu sih? Ya mereka karena sarjana itu bisa dikatakan lebih tinggi dari D4, tapi sama saja mereka setara gitu. Tapi lebih diunggulkan S1 seperti itu. Makanya kalau kalian ingin melanjutkan pendidikan ke S2, lebih baik S1. Tapi itu sesuai dengan pilihan kamu ya, dan kamu yang memilih sendiri untuk masa depan dan pendidikan yang lebih bagus lagi. Kalau untuk sarjana, mereka bisa langsung melanjutkan pendidikan ke S2 dan biasanya dalam waktu 4 tahun, terus melanjutkan pendidikan ke S2 selama 2 tahun. Kalau misalkan kalian D4, kalian harus menambah pendidikan selama 1 tahun untuk menambah ekstensi atau untuk menyetarakan dengan sarjana, lalu kalian bisa menempuh pendidikan ke S2. Itulah yang membedakannya. Selanjutnya S2. Nah, di S2 ini yang sudah dikatakan tadi, kalian akan menempuh pendidikan selama 2 tahun dan gelar yang diraih adalah magister. Magister atau M yang diikuti dengan kompetensi yang dipilih seperti MT atau MM atau MPD seperti itu. Kenapa sih S2 itu tidak bisa dari D4 dan harus S1? Karena ketika kalian menempuh pendidikan S2, itu adalah lanjutan dari pendidikannya S1. Misalkan kalian sudah lulus sarjana. Nah, teori tersebut ada yang harus kalian lanjutkan lagi, atau ada hal yang harus kalian ingin lebih tahu lagi. Nah, maka itu dilanjutkan di S2.
Berbeda dengan D4 karena teorinya sedikit dan S2 itu melakukan teorinya yang lebih banyak lagi. Maka dari itu, biasanya dari S1 lah yang melanjutkan pendidikan ke S2. Tapi ada juga loh magister terapan yang kalian bisa pilih. Kan kalian ketika D4 itu mendapatkan STR, Sains Terapan, Sarjana Terapan. Nah, kalian juga bisa memilih jika kalian ingin melanjutkan pada praktiknya, ada juga pendidikan yaitu Magister Terapan. Dan itu kalian bisa pilih, jadi S2 Terapan. Nah, untuk SKS-nya atau sistem kredit semesternya itu biasanya menempuh 180-194 SKS. Dan lama waktunya yang sudah dikatakan tadi adalah 2 tahun. S3 meliputi pendidikan analisis yang lebih dalam lagi. Ketika kalian melanjutkan pendidikan ke S3 atau kedoktoran, kalian akan mendapatkan SKS sebanyak 228 sampai dengan 233 SKS. Untuk jenjang pendidikan S3 ini biasanya menempuh pendidikan selama 3,5 tahun. Syarat kelulusannya adalah melakukan riset akademik dan mempublikasikan untuk membantu di bidang pengetahuan. Lalu, gelar apa sih yang akan didapat untuk S3? Untuk S3 ini, kalian akan mendapat gelar doktor. Syarat kelulusan untuk sarjana adalah, dan untuk S1. Untuk S1, kalian harus menyelesaikan yang namanya skripsi. Untuk S2, kalian harus menyelesaikan yang namanya tesis. Dan S3, kalian harus melakukan riset akademik yang membantu ilmu pendidikan untuk kedepannya. Oke, semoga dengan video ini kalian dapat memahami antara perbedaan diploma dan sarjana. Dan jika kalian memilih menempuh pendidikan sarjana atau diploma, semoga kalian masuk atau bisa poin kamu ketika melakukan ujian ataupun nanti SNM, SBM, dan ujian mandiri, kalian bisa lolos ke kampus impian kamu. Oke, sampai di sini aja video ini. Aku Hanaf Mutakin dan terima kasih.